Halo, kembali lagi di video Gudang Informasi. Kali ini kita akan membahas cincin emas. Tapi sebelum membahas lebih dalam tentang cincin emas, kita bahas dulu jenis-jenis emas. Jenis-jenis emas itu ada salah satunya emas perhiasan, ada emas batangan, ada emas koin, ada emas granul, ada juga nih emas online yang digunakan dalam investasi gitu. Wow, emas online itu emas yang berarti kita nggak lihat wujudnya ya? Enggak. Cuman kita bisa melihat nilainya. Nilainya aja kak. Nilai yang digunakan untuk investasi. Iya Kita biasanya. ketahui kayak sekarang ada kripto. Iya dan betul. lain-lain gitu Iya ya? digunakan di saham-saham gitu kak. Saham, oke. Untuk pembuatan dari cincin emas ini itu ada beberapa tahap sih. Seperti yang saya cuma pengen tahu aja proses pembuatan cincin emas itu seperti apa gitu. Sebenarnya untuk pembuatan cincin emas sendiri itu cukup panjang ya kak. Sebelumnya itu emasnya itu dilebur dulu, dari biji-biji emas itu dilebur, terus nanti kalau udah selesai peleburan dibentuk menjadi cincin. Nanti kan itu bentuknya panjang, terus dilingkar gitu bentuknya jadi cincin. Nanti masih ada proses penyambungan dari ujung ke ujungnya. Terus pembuatan bunderannya itu, kalau kakak lihat di video ini kan ada berlian-berlian kecil di situ ya. Nah itu dibuat bunderan-bunderan berliannya itu loh kak. Nah terus nanti disetting nih, gede kecilnya berlian itu disetting di bolongan-bolongannya itu, terus baru dipasang berlian. Selesai itu baru dipoles sedemikian rupa supaya jadi cincin gitu. Untuk proses pembuatan cincin ini seperti yang kita ketahui itu ada pembuatan bulatan ya. Iya, ada pembuatan bulatan-bulatan yang kecil-kecil untuk berlian-berlian di dalamnya itu loh kak. Oke, untuk setting berliannya tuh maksudnya gimana? Jadi kan ukuran berlian ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang kecil banget. Nah itu disetting pembulatannya itu, bolongan-bolongannya itu disetting seberapa besar si berlian itu nanti supaya bisa tertata di cincin itu. Untuk jenis cincinnya itu ada berapa sih jenis cincin untuk fungsi ya? Ya ada berapa? Sebenarnya ada banyak kak, ada untuk cincin itu ada yang biasa aja untuk perhiasan kita, ada vintage atau polos, ada halo dengan berlian, ada sederhana tanpa berlian, ada pearl gitu. Untuk pendapat Anda sendiri nih untuk tunangan itu emang harus menggunakan cincin ya? Kalau pendapat pribadi itu sebagai tanda sih kak, jadi kita sudah ada yang mengikat, jadi kayak ada tandanya, jadi harus sih sebenarnya untuk cincin supaya orang lain lihat. Soalnya kadang kalau kalung kan nggak semua orang lain lihat, jadi kalau cincin oh udah ada yang punya nih gitu. Oke, arti dari cincin dalam pernikahan itu apa sih? Simbol ya? Iya sebagai simbol. Ada juga sejarah yang pernah bilang jadi di jari manis kanan itu ada satu saraf atau urat yang langsung terhubung ke jantung si perempuan gitu. Jadi kenapa cincin dipakai di jari manis itu supaya yang mengikat, yang si pemasang cincin itu terikat langsung gitu loh kak. Oke. Kepada si perempuannya itu. Dan harus menggunakan model yang idaman dong. Iya dong, harus dong. Nah kalau model idaman kakak sendiri kayak gimana nih? Model idaman saya yang luas. Yang luas, Iya. yang luas di tangan aja Luas gitu di ya tangan maksudnya aja, ya. iya. Oke. Untuk ukuran cincinnya harus sesuai atau gimana sih? Ya iya dong kak, nanti kalau kegedean gimana mau makainya dong? Iya kan, harus sesuai dengan tangan masing-masing pasangannya gitu. Jadi gitu dulu teman-teman, sekian informasi tentang cincin emas dan jenis-jenis emas dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe video ini. Sampai ketemu lagi di video Gudang Informasi selanjutnya. Bye-bye.